Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali kepada mahasiswa. Di minggu ini kita akan bahas teori portofolio dan analisis investasi di pertemuan ke-6 terkait dengan CAPM dan beta. CAPM itu singkatan dari Capital Asset Pricing Model, di mana model untuk melihat tingkat keseimbangan antara resiko dan expected return atau pendapatan yang diharapkan dari suatu investasi. Jadi kalau secara ringkas CAPM ini membahas tentang bagaimana suatu investasi, suatu investasi yang seimbang antara tingkat resikonya dan tingkat pendapatan yang diharapkan. Dalam model CAPM ada beberapa asumsi yang dikenakan, yaitu yang pertama dalam konsep CAPM diasumsikan tidak ada biaya transaksi. Yang kedua, fully divisible, artinya investasi sebenarnya dapat dibagi-bagi, artinya investor dapat berinvestasi sekecil apapun pada seluruh jenis sekuritas. Asumsi ketiga, tidak ada pajak penghasilan. Asumsi keempat, investor tidak dapat mempengaruhi harga saham. Kelima, investor bertindak atas pertimbangan expected value. Dan keenam, diperbolehkan short sales, artinya investor dapat membeli dan menjual kembali dalam waktu yang singkat. Dan yang ketujuh, terdapat reckless lending on borrowing rate, artinya investor dapat menyimpan dan meminjam aset dengan tingkat bunga yang sama. Dan kedelapan, pengharapan yang homogen, artinya investor sepakat mengenai expected return, standar deviasi, dan koefisien korelasi antar return. Serta yang kesembilan, semua aktiva dapat diperjualbelikan. Itu adalah kesembilan poin ini adalah asumsi dalam konsep CAPM. Oke, kita lanjut. Dalam grafik secara ringkas dapat kita lihat beginilah grafik dari logika CAPM. Ya, ada garis lurus, ini menunjukkan security market line atau garis pasar yang aman dalam berinvestasi, security market line. Garis ini letak dari resiko bebas, titik-titik bebas resiko. Selanjutnya dari sisi sumbu Y itu expected return, pendapatan yang kita harapkan, dan sumbu X itu adalah beta. Yang ini juga akan kita bahas. Beta di sini adalah totalitas dari risiko suatu investasi. Ya. Oke, kita akan bahas dari grafik ini dulu untuk mengenalkan apa itu konsep CAPM. Yang pertama, TTM ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar sebesar ERM dengan risiko sebesar beta. Jadi, M ini tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi, di mana TTM ini expected return sudah kita tentukan pada tingkat beta atau risiko yang sudah kita tentukan. Bertemulah di TTM. Security market line atau SML merupakan garis pasar sekuritas yang menunjukkan bahwa risk dan return berhubungan positif linear. Jadi security market line ini menunjukkan titik-titik, garis ini dihubungkan oleh titik-titik yang menunjukkan linear, hubungan linear antara risiko dan expected return. Hubungan linear ini artinya hubungan yang searah. Kalau resiko tinggi, kalau risiko semakin tinggi, misalnya B1 ini pindah ke B di titik ini, maka pendapatan juga akan tinggi. Jadi semakin tinggi risiko, semakin tinggi pendapatan. Semakin rendah risiko, misalnya B-nya bergeser ke kiri ke sini, maka expected return juga akan turun. Jadi itu konsep utama dari capital expected CAPM, Capital Asset Pricing Model. Poinnya, kuncinya adalah semakin tinggi resiko, semakin tinggi pendapatan, semakin rendah resiko, semakin rendah pendapatan. Nah, dalam CAPM bagaimana kita menghitungnya? Dalam buku materi pokok ada rumusan-rumusan untuk menghitung expected return, tingkat slope resiko, dan menentukan SML. Oke ya, ini silakan Anda pelajari di materi-materi yang sudah dilampirkan, termasuk juga di materi pokok. Nah, kita lari atau berpindah ke konsep dalam rumusan CAPM tadi. Dalam grafik tadi menunjukkan seperti ini ya poinnya, saya ringkas lagi.
SML atau security market line ini adalah garis linear antara resiko dan pendapatan, di mana ada titik temu yang disepakati oleh investor, yang merupakan tingkat pendapatan yang disepakati atau diharapkan dengan tingkat resiko yang diharapkan, bertemu titik M. Dari garis linear ini kita lihat kalau beta resikonya semakin tinggi maka pendapatan juga akan tinggi, kalau betanya rendah, risiko rendah, pendapatan juga rendah. Itu dirumuskan dalam rumusan sebagai berikut. Ya, expected return sama dengan R bebas resiko, return bebas resiko beta, dan dikurangi resiko bebas resiko. Ini contohnya sudah saya lampirkan juga. Baik rekan-rekan mahasiswa, selamat belajar, pelajari masalah CFPM dan beta ini. Jadi logika sederhananya sudah saya sampaikan seperti tadi ya, pahami dari grafik sebagai berikut. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.